Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk tempat tentu. Wajah sekarang. Alhamdulillah. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أخواتي رشدكم الله. Kalau yang bagi yang tidak tolong diperhatikan dan ngobrolnya bisa dihentikan, bukan dikurangi, dihentikan. Waktu kita call-nya paling 45 menit ya, jadi kita manfaatkan sehingga betul-betul kedatangan kita ke majelis ilmi ini nanti kita pulang membawa sesuatu. Jadi tidak hanya berpahala tetapi juga membawa ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Bapak sekalian, kita teruskan kajian kita pada hari ini, dan sebelum saya teruskan lembaran yang telah dibagi itu di sini nanti aja, di sini nanti sekarang kita ikuti dulu kajiannya, nanti akan kita baca bersama-sama, itu angket masalah seputar manfaat sholat Jumat ya. Jadi dibaca nanti, kita baca bersama-sama. Nah, sekarang kita konsentrasi untuk kajian dulu. Minggu kemarin masalah apa? Minggu kemarin masalah makan ya. Berarti yang tidak masuk tidak kebagian wali malusnya keluarga Bapak Bawan Darmawan. Saudara sekalian, hari ini kita akan meneruskan kajian kita kitab Bulughul Maram, kitabnya Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Masajid. Qala rahimahullahu ta'ala fi babil masajid. An Aisyah radhiyallahu anhu ta'ala qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fi ad-dur wa an tunazzifa atau wa an tunaddafa wa tutayyaba. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Babul masajid. Bab al-masajid. Al-masajid jamak dari masjid. Masjid, saya pikir kalau tanya apa itu masjid, pasti jawabannya betul semua. Masjid secara bahasa adalah tempat untuk sujud. Masjidun, masjidun. Ismul makan, tempat untuk sujud. Masjid. Secara istilah atau secara syar'i adalah masjid adalah bangunan yang memiliki batasan-batasan tertentu dan didirikan untuk bertujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semisal salat berjamaah, zikir, tilawatul Quran dan sebagainya. Itulah masjid secara syar'i. Jadi tempat sujud belum tentu dia masjid, tetapi kalau masjid pasti dia tempat sujud. Jadi tempat sujud boleh di mana-mana. Tempat sujud boleh dikerjakan, dilakukan dimanapun kita berada, kecuali
tempat-tempat tertentu yang telah diharamkan. Misalnya kamar mandi, misalnya kuburan, misalnya hal-hal tertentu saja. Tetapi secara umum, sebagaimana Rasul mengatakan, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran." Allah telah menjadikanku bumi ini adalah tempat untuk sujud, wa tahuran, demikian pula suci. Namun masjid yang ma'ruf adalah pasti digunakan untuk tempat sujud. Saya ulang lagi, tempat sujud belum tentu dia masjid, dan masjid pasti dia tempat untuk sujud. Masjid memiliki hukum-hukum tertentu. Hal-hal yang harus diketahui oleh kita. Awas sekalian, pertanyaan. Masjid memiliki hukum-hukum tertentu. Hal-hal yang harus diketahui oleh kita. Awas sekalian, pertanyaan. Tempat apakah yang paling kita cintai dalam suatu kota, atau misalnya di kampung kita atau di daerah kita? Ini kita nih. Hadiko, apa lagi? Mall. Ini kita ya. Ini kita menjawab dengan jujur saja. Di kampung kita, di daerah kita, bahkan di negara kita, tempat apakah yang paling kita sukai? Tempat olahraga. Ini yang kita olahraga. Sawah yang tukang tani. Yang tukang jalan-jalan, belanja-belanja, ya mal-mal. Namun ternyata Rasulullah berkata bahwa ahabbul biladi ila Allah. Ahabbul biladi ila Allah masajiduha. Wa abghadul bilad ila Allah aswaquha. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu mencintai daerah tempat, saya ulang lagi, yang paling Allah cintai di suatu tempat adalah masjid-masjidnya. Dan yang paling Allah benci adalah pasar-pasar. Ini secara umum ya. Jadi misalnya di kampung itu ada bangunan, berbagai macam bangunan, ya rumah, ya masjid, ya macam-macam. Ternyata tempat yang paling istimewa, yang paling Allah cintai adalah meskipun di kampung itu, di daerah itu ada mal-mal yang sangat indah, menyediakan berbagai macam kebutuhan kita, ternyata tempat itu adalah tempat yang paling Allah. Coba, kenapa sih kalau benci pasar itu? Ya, banyak kerusakan. Tempatnya, ya kalau keluar ke masjid, keluar dari pasar ke masjid, kelihatan baik ya. Waktunya ada nggak sholat, ya baik. Ketika tidak masuk masjid, sudah lantas kita bayangkan. Jelas bahwa barang itu belum pernah ditawar oleh seseorang mengatakan tadi sudah ditawar oleh si fulan sekian. Orang alim pun ikut terjerumus banyak kemaksiatan di situ. Dan semua orang tahu kan, bahkan mungkin juga banyak orang yang merasa dendam ketika ke pasar beli sesuatu kemudian tertipu. Dan tidak hanya tertipu, mungkin juga kecopetan. Di masjid tentu mungkin juga ada, ke masjid tandanya hilang, terjadi ya. Terjadi di masjid tandanya nggak ada. Terjadi, namun kalau dikalkulasikan, presentasikan kejahatan, keburukan masih paling banyak di mana terjadi? Di pasar. Orang saksi mau ke pasar, dompetnya ini. Orang saksi mau ke pasar, ke pasar, tolong orang. Banyak kejahatan. Baik, untuk itu orang mengatakan bahwa tempat di desa, di kampung yang paling Allah cintai adalah masjidnya.
Dan tempat yang paling Allah benci adalah kasarnya. Bagaimana dengan rumah? Bagaimana dengan sawah? Ya tergantung. Kalau rumah kita itu kita jadikan seperti masjid untuk tilawatul Quran, untuk surat-surat sunnah, maka dia mendekati tempat yang Allah cintai. Sama juga misalnya kalau sawah. Di sawah kita kerja betul itu sawah kita, tetapi di situ kerja kita nggak bagus. Misalnya apa? Kalau pas bersih atau pas apa namanya itu membersihkan rumputnya sambil minggir-minggir sampai ke batas orang lain, itu sudah jelas batasnya itu sudah jelas ya. Sambil bersih rumputnya itu tiap hari sedikit akhirnya pagarnya belok gitu kan. Untungnya masih ada patok atau masih ada batu. Kan kadang-kadang nggak ada patok, nggak ada patoknya itu. Sehingga bergeser kan? Ini cerita sedikit ya. Saya punya kecil ya, kamu ada ya. Bapak saya ngomongnya diam. Itu kok saya masih ingat ya dulu ini pas batas ini lurus. Kok sekarang udah di letter U gini. Kenapa jadi U? Karena sini ada pohonnya. Mungkin kalau nggak ada pohonnya, ini ikut ini. Jadi pohon itu nggak bisa terbang ya, karena nggak bisa. Ingat saya waktu saya kecil itu lurus gitu ya. Sekarang kok jadi belok-belok. Sambil rantau tadi. Itu contoh lewatkan bahwasanya tidak hanya show, itu contoh saja. Tempat apa saja yang digunakan hal seperti itu, keburukan, kemaksiatan, menjadi tempat yang Allah benci. Sekarang kita bahas berikutnya. Hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin, beliau berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memerintahkan para sahabatnya di bina'il masjid fitur untuk membangun masjid fitur. Dur itu jamak dari dar. Dar ada dar takut Quran, ada dar. Apa lagi? Dar itu aslinya was kalian itu adalah kampung. Di mana pada zaman dahulu orang-orang itu berkumpul di Syekhul Qabilah. Jadi pada zaman dulu orang itu kumpul di sesepuh kampung. Kemudian berikutnya orang-orang kumpul di mana? Di masjid. Nah, karena orang bertambah, maka itulah dibutuhkan masjid. Jadi Rasulullah memerintahkan para sahabat dan perintah ini sebenarnya umum. Jadi meskipun pada saat itu asbabul wurudnya perintah kepada para sahabat, namun sebetulnya adalah perintah kepada semua umatnya sampai hari kiamat. Di mana kalau ada kampung dan di situ tidak ada masjid, maka kampung itu berkewajiban untuk mendirikan masjid. Ya semampunya, tidak harus megah, semampu warga itu. Entah bentuknya itu musola, entah bentuknya itu surau-surau, yang penting bisa untuk berkumpul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini salah satu dasar tentang perintahnya membangun masjid. Dan orang itu akan menjadi semangat ketika paham apa sih keutamaan bangun masjid. Kalau dia tidak tahu, maka dia akan mikir, rumah saja belum jadi. Saya aja belum punya rumah. Ngapain saya sibuk-sibuk mewakafkan tanah, mewakafkan harta untuk bikin masjid, saya belum punya rumah. Itu bagi orang yang tidak paham. Tetapi kalau paham masalah keutamaan masjid, akan termotivasi. Rasul mengatakan, man bana masjidan lillah wa nawwahu lahu mithlahu fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bangunkan baginya persis seperti yang dia bangun itu nanti di masjid. Artinya bahwa itulah rumah yang sesungguhnya. Meskipun kita bangun rumah semegah mungkin, setelah orang itu meninggal, apakah dibawa ke surga, ke akhirat? Enggak kan? Harta yang akan ikut kita, contohnya termasuk dalam masjid. Kita bangun masjid di rumah, lillah untuk Allah. Ternyata masjid yang kita bangun itu akan menjadi milik kita di mana? Nah, orang yang paham akan termotivasi. Saya di dunia mati-matian, bikin rumah 1, 2, 3, 4, 5. Ada nggak yang seperti itu? 1 aja belum jadi ya.
Setelah saya meninggal, terputus dan hanya nanti dibuat rambutan oleh ahli warisnya. Sementara saya belum punya sama sekali bukan di akhirat. Maka dia mulai berpikir untuk wakaf, membuat masjid. Kata-kata wakaf yang sekalian, kita ini biasanya kalau kata-kata wakaf itu, biasanya kan orang miskin. Jadi seakan-akan wakaf itu khusus bagi orang-orang saya mewakafkan tanah 1 hektar untuk masjid, untuk pesantren. Mewakafkan misalnya saya wakaf siap untuk masjid kamil sempurna. Dan saya tidak mau ada satupun yang ikut-ikut nyumbang semen, saya tidak mau. Dan seterusnya. Itu salah. Jadi wakaf itu ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Orang kaya, orang miskin, laki, perempuan, semuanya punya peluang. Sesuai dengan kemampuan kita. Tidak harus tanah 1 hektar. Kemampuan kita semen 1 set termasuk wakaf. Genteng 1 meter wakaf. Pasir 1 truk, alhamdulillah ya. Atau enggak pasirnya, truknya kayak Pak Marwan gitu ya. Sudah saya nyumbang truknya. Tidak hanya ngangkut truknya juga. Wakaf ya wakil. Nah, karena itulah nanti yang akan kita panen di mana? Di surga. Nah, itu salah satu keutamaan orang yang membangun masjid. Setelah kita bangun masjid, Rasulullah menyarankan wa antun nabdot. Masjid-masjid itu dianjurkan untuk dijaga kebersihannya, dan inilah tugas dari takmir masjid. Dia digaji untuk menjaga kemakmuran masjid. Salah satunya tadi itu menjaga. Jadi untuk di kampung kita banyak ayam ya. Kalau di sini kan mungkin di sini jebu ya. Ini bentuknya berbeda. Kalau di Arab ini kebanyakan adalah budu atau burung-burung merpati itu. Kalau di kampung kita kadang-kadang kambing, kadang-kadang ayam. Nah, ini salah satu tugas pokoknya takmir dan termasuk para jamaah juga. Meskipun kita bukan takmir, kalau kita tahu ada ayam masuk masjid, nah kita kena ini kata Rasulullah wa antum nadhaf. Ikut menjaga kebersihan. Malah jangan-jangan kita dari sawah kakinya kotor, masuk aja. Haram ya waskalian seperti itu. Kebalikannya waskalian, tidak hanya dibersihkan, bahkan juga totaliyah. Dikasih wangi-wangi. Karena mungkin di kampung kita belum terjadi ya. Kalau di Arab ini sudah terbiasa. Kalau ada bau yang kurang enak, kemudian takmirnya memberi bukur-bukur itu. Artinya apa? Bukur termasuk bahan yang bisa menghilangkan bau yang kurang enak. Di kampung kita pernah lihat nggak? Siapa yang kalau masih gitu? Bukan ya, tidak hanya pakai bukur, mungkin wangi-wangi yang lain. Jangan ada apa itu? Apa namanya itu? Spray namanya ya? Pengharum ruangan. Bisa aja dikasihkan kalau semalam itu, ya kan, tengah malam atau pagi-pagi itu kan sama tidurnya dikasih spray gitu ya. Supaya wangi kan? Kalau masjid jarang kan? Padahal termasuk disunahkan, dianjurkan untuk menjaga kebersihan dan kewangian masjid. Nah, mudah-mudahan ini memotivasi kita kalau kita pulang ke kampung dan tahu masjid kita kumuh, kurang terjaga, kita sadarkan, adalah saya wakaf beli pengharum pewangian. Berapa sih paling 10.000, taruh di 40 saja. Baik. Jadi kalau orang Indonesia awal-awal ke Saudi melihat masjid ada bukurnya, itu bingung. Itu kayak gereja gitu ya. Karena bukur itu kalau di kampung kita kan digunakan di kelenteng-kelenteng gitu ya. Ya, kalau menurut saya tak itu bukan tasyabuh, karena memang di Saudi itulah dianggap yang wangi. Dan sesuatu yang bisa untuk bukan masalah sunahnya. Ya apa saja yang bisa menghilangkan bau ini tidak enak. Kebetulan itu bisa di sini bisa oleh orang-orang Arab digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak bagus. Baik. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah semoga meridainya qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida.
Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahud dan riwayat lain juga orang-orang Nasara. La'anallahu al-yahuda wan nasara. Kenapa didoakan orang-orang terlaknat atau celaka? Karena orang-orang itu Yahud wan Nasara itu apabila nabi-nabi mereka meninggal dunia, lalu di atas kuburnya itu dibangun masjid. Nah ini sebetulnya banyak masalah-masalah di antara kita. Kamu kita kan banyak ya, terutama di daerah Nahdliyin itu masjid yang didirikan di seputar kuburan. Nah, cuma hukumnya itu apakah termasuk seperti ini? Termasuk yang Allah laknat, ittakhadhu qubur anbiya'i masajid, menjadikan tempat kuburan anbiya mereka atau orang-orang soleh mereka sebagai tempat ibadah atau masjid. Buat kalian, kita bingung bahwasanya yang dimaksud atau yang dilarang di sini menjadikan kuburan sebagai masjid adalah sudah ada kuburan, kemudian dibangun jadi dalamnya situ dan kuburan masuk ke dalam wilayah masjid. Tadi di awal pengertian masjid secara syar'i adalah bangunan yang memiliki batasan-batasan tertentu. Nah, sekarang mengenai batasan masjid itu ada dua kemungkinan. Syekh Al-Albani mengatakan masjid itu punya dua batas. Pertama, batas pagar dia sendiri. Tahu ya, masjid kan ada pagar, ada dindingnya kan. Nah, dinding yang membatasi itu ya itu masjid. Nah, kedua, itu namanya dinding dalam atau pagar dalam. Kemudian juga kadang-kadang ada masjid selain itu dipagar lagi di luarnya. Jadi selain bangunan masjid yang ada itu, kemudian juga ada pagar atau gerbang. Beliau mengatakan ini batasan pertama dan batasan kedua, dan dua-duanya masuk dalam wilayah masjid. Tetapi ada yang mengatakan cukup masjid itu adalah ya dinding tembok itu saja. Makanya kalau ada kuburan yang itu ada di samping, kanan, atau kiri, atau belakang, atau depan, bukan dalam masjid, maka Syekh bin Baz mengatakan itu tidak apa-apa. Karena apa? Itu sudah masuk dalam luar masjid. Yang menjadi ittifaq ulama apabila dalam masjid. Kita sering lihatkan misalnya dalam masjid-masjid para wali-wali itu kan kuburan ada di dalam masjid. Bukan bangunan dalam masjidnya begitu. Juga di masjid itu ada masjid yang di dalam masjid itu persis ada kuburannya dan juga digunakan untuk tawaf. Itu sudah mutafaq. Baik. Nah, Syekh bin Baz mengatakan kalau misalnya ada, meskipun kita sependapat bahwa itu diperbolehkan, tetapi sebaiknya yang di dalam atau di depan, depan itu yang imam itu depan namanya ya, atau belakang namanya itu. Coba dipahami. Ini imaman, kita di sini namanya depan atau belakang? Kalau belakang itu belakang ya. Depan itu kan di pintunya ya. Jadi pintu masjid itu, itulah depannya. Kalau sananya, imam itu, namanya apa itu? Belakang sepakat ya. Kalau di situ ada kuburan, meskipun juga terhalang oleh dinding masjid, kata beliau, ada tidak syubhat, maka hendaknya antara dinding masjid dan kuburan itu dibikin jalan, orang lalu-lalang sebagai pembatas atau tembok lagi. Itu yang lebih tidak menimbulkan was-was. Agar orang tidak menganggap bahwasanya kita ini sedang menyembah kuburan atau menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Jelas ya? Nah itu orang-orang Yahudi tidak ada seperti itu. Bahkan setiap ada orang yang meninggal, orang-orang soleh, para anbiya setiap meninggal dari nabi mereka, langsung di mana kuburan mereka? Langsung didirikan masjid dengan keyakinan mendapatkan barokahnya. Dan itu saya lihat juga di Indonesia, setiap ada orang mendapatkan kuburan, tiba-tiba ini dianggap kuburan orang sakti. Sekian tahun tiba-tiba mendapatkan kuburan, langsung di sekitarnya atau di sekitar dibangun sebuah masjid. Tidak diperbolehkan.
Walahuma, maksud dari walahuma itu adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah juga dan Abu Hurairah. Semoga Allah meridainya, kanu idza mata fihim ar-rajulu as-salihu banu ala qabrihi masjidah. Di mana orang-orang Yahudi dan Nasara, apabila ada orang-orang saleh yang meninggal, mereka bangun masjid di atas kuburan mereka. Jadi kita sudah sepakat bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu dilarang kita membuat masjid di atas kuburan. Kuburan punya hak sendiri. Tidak boleh misalnya kuburan yang sudah ada juga tidak boleh kita bongkar kemudian kita bikin masjid, juga tidak boleh. Mendingan kita bikin masjid tempat lain karena kuburan juga punya hak mereka. Itu beberapa hukum masalah membangun masjid di atas kuburan. Sekarang hukum lain seputar masjid, kalian. Bolehkah orang kafir memasuki masjid? Bolehkah orang kafir duduk di masjid? Perhatikan ada di sini. Dari Abu Hurairah semoga meridainya, dia berkata, "Ba'athan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khailan." Rasulullah mengutus, suatu ketika Rasulullah mengutus pasukan berkuda. Faja'at birajulin, dan pasukan berkuda itu membawa seseorang. Di mana seseorang itu dari diriwayatkan adalah Usama bin Asal, jadi penguasa wilayah Yamamah ini, sekarang Riyadh dan sekitarnya. Orang kafir pada saat itu, di mana dia sangat memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu wilayah Yamamah ini memiliki produksi pertanian yang luar biasa. Bahkan orang-orang Najd, orang-orang Hijaz, Mekah, Madinah itu sangat bergantung terhadap Yamamah ini, berasnya, gandumnya, kurmanya. Nah, sama Usama ini dimanfaatkan untuk mengembargo mereka. Dia mengatakan tidak ada orang yang saya paling benci di muka bumi ini kecuali Muhammad. Tidak ada agama yang paling saya benci di muka bumi kecuali agama Islam. Maka pada saat itu saya ikrarkan semua kekayaan wilayah Yamam ini saya haramkan untuk mereka. Nah kebetulan Usama ini suatu ketika tangkap oleh pasukan berkuda Rasulullah. Jelas orang kafir dia. Kemudian sama mereka tiba ke masjid Madinah dan diikat di salah satu tiang masjid. Nah, yang menjadi pelajaran adalah orang kafir sama para sahabat diikat di mana? Di masjid. Seandainya orang kafir itu nggak boleh dekat masjid, maka tentu akan diikat di mana? Di kontur sana. Diikat di rumahnya si Fulan sana. Tetapi ini diikat oleh para sahabat di mana? Di tiang masjid, dan Rasulullah pun tidak melarangnya sampai kurang lebih 3 hari. Dan alhamdulillah dengan diikatnya di tiang masjid setiap hari minimal 5 kali dalam sehari melihat orang sedang berjalan ke masjid. Ternyata hari yang ketiga kemudian dia mengikrarkan diri untuk masuk Islam. Kemudian yang tadi membenci Rasulullah, membenci Islam, berbalik 180 derajat. Tidak ada orang yang paling saya cintai di muka bumi kecuali Muhammad, dan tidak ada agama yang paling saya cintai kecuali Islam. Itu ceritanya Usama bin Asad. Itu hadis Amerika yang menunjukkan bahwasanya orang non muslim itu boleh masuk masjid. Karena ada pertanyaan, di masjid itu kan ada masjid kuno ya. Dan masjid itu tidak digunakan untuk beribadah, ternyata juga untuk tempat wisata. Orang-orang kafir, non-muslim dari barat maupun dari mana saja, biasa masuk masjid. Itu banyak pertanyaan, gimana hukumnya itu? Kalau misalnya masuk dengan sopan, terutama perempuan ya, kalau seandainya mereka masuk dengan pakaian yang misalnya pakaian katok, celana pendek misalnya, dengan pakaian yang lebih pendek misalnya, ya panitia bisa melarangnya. Melarangnya bukan karena kafirnya, tetapi karena tidak beradab. Bahkan orang muslim pun kalau masuk masjid dalam kondisi seperti itu,
juga perlu dilarang. Karena itu adalah masjid atau baitun min buyutillah. Itu masalah hukum orang kafir masuk dalam masjid. Sekarang hukum berikutnya adalah boleh nggak masjid digunakan untuk kegiatan lain? Misalnya di sini digunakan untuk perlombaan baca puisi. Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah bahwa anna Umar marra bi Hasan. Umar bin Khattab suatu ketika masuk masjid dan melihat di situ ada Hasan bin Thabit. Hasan ini adalah dia ahli syairnya Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah membutuhkan mendakwai orang-orang Quraisy, dia selalu mengajak Hasan ini untuk membacakan puisi-puisi atau syair-syair. Nah, Umar ketika melihat Hasan bin Thabit ini itu merasa tidak suka, makanya salah hadu ilaihi. Tidak ngomong, tetapi dengan mata, ya pokoknya menunjukkan tidak suka. Meskipun tidak ngomong, tetapi kelihatan simpel tidak suka, entah mendelik, entah apa gitu. Nah, Hasan pun juga merasa bahwasanya Umar tidak suka sama dia. Ya pun tidak ngomong, langsung ngomong qad kuntu. Jadi paham Umar tidak suka sama saya, tidak suka dengan saya membaca syair-syair ini. Qad kuntu unshidu fihi. Saya sudah biasa membaca syair-syair seperti ini. Wa fihi, dan di masjid man huwa khairun minka. Ada orang yang lebih baik darimu. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mengatakan, kamu melarang pada orang yang lebih baik darimu saja, tidak melarang saya. Kalian. Kemudian di sini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya yang dimaksud dengan syair adalah syair-syair Islam. Memotivasi seseorang untuk beramal soleh. Karena di dalam syair itu ada macam-macam syair. Salah satunya adalah syair Islam, juga ada syair jahiliyah. Di mana syair jahiliyah itu adalah apa ya? Dia cenderung kata-kata jorok atau percintaan. Atau di dalam syair itu dia menggambarkan keindahan wanita. Matanya, rambutnya, tubuhnya, dan seterusnya. Itu juga syair. Tapi kalau ada seorang yang sedang jatuh cinta atau sedang tergila-gilaan kepada wanita, maka di hadapan wanita dia membaca syair tersebut. Maka kalau syair yang seperti itu, dimanapun, tidak hanya di masjid, haram kan? Apalagi dalam masjid. Nah, dalam hadis ini sekalian, dia mengatakan kuntu unshidu fihi wa fihi man wa khairun minka adalah syair-syair Islam, mengajak kepada kebaikan, memotivasi untuk talabul ilmi, memotivasi untuk berjaya di jalan Allah. Jadi hadis ini menjelaskan tentang kegiatan selain sholat, selain beribadah, tetapi kegiatan umum, tetapi masih dalam koridor batasan Islam. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah juga, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan yanshudu dhalan fil masjid fala yaqul yaqul la radda'a Allahu alaika fa innal masajida lam tubna li hadza. Baik. Saya tidak tahu apakah ada di masjid yang seperti ini. Jadi Rasul mengatakan, barang siapa yang mendengar di masjid ada orang yang mengumumkan yunshidu dhalatan, saya kehilangan uang, saya kehilangan kambing, saya kehilangan sapi misalnya. Kayaknya jarang terjadi ya. Tapi ini Rasulullah mengatakan seperti itu. Apabila Anda mendengar di masjid ada orang mengumumkan suatu kehilangan barangnya, maka jawabnya itu bukan ketemu. Tetapi jawabnya adalah jawab la raddahallahu alaih. Semoga Allah tidak mengembalikannya atau tidak menemukannya. Nah, ini bertanda bahwasanya
sesuatu yang diberikan. Karena jawabannya adalah la raddahallahu alaika, semoga Allah tidak menemukannya atau semoga kamu tidak menemukan barangmu itu. Artinya tidak diperbolehkan. Untuk apapun, kehilangan uang, kehilangan ini, kehilangan itu. Kenapa? Kata Rasulullah, fa innal masajida lam tubna lihada. Karena masjid itu didirikan bukan tujuan untuk sebagai iklan. Bukan dimaksudkan untuk mengiklankan sesuatu. Tapi untuk apa? Di awal untuk sholat berjamaah, untuk zikrullah, dan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Atau sama juga masalah bisnis. Nah, di sini dikatakan, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbaha Allahu tijaratan." Siapa yang melihat di masjid kemudian dijadikan sebagai tempat untuk jual beli, yabi' aw yabta' fil masjid faqulu, maka ucapkan, doakan dia, la arbahallahu, semoga Allah tidak memberikan keuntungan dagang mereka itu. Nah, kita kalau di Saudi kita lihat di masjid ya, ada orang jual siwak misalnya, atau apalagi ya macam-macam lah gitu ya. Sekarang kita lihat di awal batasan masjid. Tadi sudah kita jelaskan, batasnya adalah dinding masjid. Itu yang pertama. Tapi si Albani mengatakan kalau ada pagarnya luar, gerbangnya itu, maka dalam wilayah itu juga termasuk hukum masjid. Di mana hukum masjid itu adalah salah satunya adalah kalau kita masuk ke masjid, apa sunahnya? Sholat, tahiyatul masjid itu hukumnya salah satunya. Demikian pula kalau itu masjid, wilayah tadi itu, maka perempuan yang nifas, yang haid, tidak boleh, kalau masuk sih boleh, lewat. Tidak boleh duduk, bersantai-santai di dalam masjid. Atau orang junub. Atau misalnya juga tidak boleh kita meludah. Itu diantaranya hukum-hukum masjid, termasuk juga iktikaf. Kalau memang itu wilayah masjid, maka meskipun diserambi, dikasih pagar, maka sah orang itu kalau mau iktikaf. Berikutnya, bentar kita bahas masalah bisnis ya dalam masjid itu. Kita sering kadang-kadang di masjid ini setelah sholat bersama teman, kemudian membahas masalah bisnis. Dan bisnis itu tidak harus ukurannya besar, punya pabrik, punya supermarket. Ini kelasnya orang kecil lah gitu ya, kelasnya orang kecil. Apa jualannya orang kecil itu? Sesama teman di masjid ini. Kemudian bicara paling gampang lah, HP. Setelah saya salam, biasanya kan orang itu kadang-kadang nggak langsung pikir, mengambil handphonenya. Sesama sebelahnya, uang ini kita mau jual berapa ini? Nah, ini termasuk contoh kecil yang sering terjadi. Kita nggak akan bahas yang lebih gede, tapi yang ada dalam masyarakat kita seperti itu. Maka kalau itu terjadi, disunahkan, dianjurkan kita untuk menggunakan contoh nggak laku. Katanya udah hilang gitu ya. Nah, nggak boleh dalam masjid itu. Masjid dibangun bukan untuk bisnis. Bukan untuk bisnis. Dan contoh-contoh yang lain. Kalau mau, kira-kira tipe ini adalah termasuk pembeli yang baik ini. Udah tarik keluar masjid. Ada apa sih? Baru ngomong saya punya barang mau jual. Kalau dalam wilayah masjid, ingat larangan untuk jual beli. Jangan jual beli lewat kalian. Untuk melaksanakan hudud pun itu dilarang, nggak diperbolehkan. Maka Rasulullah, la tuqamul hududu fil masajid. Hudud, orang mencuri dipotong, orang membunuh orang juga dipisah untuk dibunuh, itu tidak boleh di masjid. Tapi di mana? Ya mungkin di sebelahnya masjid, lapangannya masjid yang bukan wilayah masjid, atau di tempat-tempat umum. Lihat ya, atau tempat-tempat umum. Nanti kita akan mungkin dalam pertanyaan kita tambah batasan masjid.
Baik. Kemudian ada berikutnya Bapak sekalian, hukum orang membuat tenda di sebelah masjid atau mungkin masih dalam wilayah masjid ya. Aisyah meriwayatkan bahwasanya ujiba saat Yaum al-Khandaq, saat ini terkena atau terluka pada saat perang Khandaq. Fa daraba alaihi Rasulullah. Daraba ini bukan mukul ya. Fa daraba itu bukan mukul tapi membikin. Fa daraba alaihi Rasulullah khaymatan fil masjid. Rasulullah mendirikan tenda untuknya di masjid. Liya'udahu min qaribin, agar orang-orang, agar Rasulullah, agar para jamaah itu dengan mudah untuk menjenguknya. Artinya bahwa di masjid itu diperbolehkan seseorang mendirikan tenda, mungkin kalau sekarang ya bukan tenda lagi ya, kamar. Kemudian ada berikutnya, sama juga dari Ummul Mukminin, semoga Allah meridainya. Qalat, berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni. Saya melihat Rasulullah itu menutupi aku. Wa ana anzur ila al-habasyah yal'abuna fil masjid. Pada saat itu saya mengintip melihat orang Habasyi yang bermain sesuatu di dalam masjid. Pertama, dalam hadis ini kalian bisa kita simpulkan bahwa perempuan diperbolehkan melihat permainan seperti itu. Kalau seandainya tidak diperbolehkan, maka tentu Rasul tidak hanya menutupi. Maksudnya menutupi itu bukan menutupi mukanya supaya dia tidak melihat. Maksudnya supaya orang laki-laki tidak melihat. Iya. Jangan kembali pemahamannya. Bukannya turun, kemudian dibuntel, dibungkus. Bukan. Maksudnya orang lain supaya tidak melihat dia. Artinya Aisyah mesti melihat dia. Saya melihat Habasyah bermain. Lah, yang labunya di sini kalian itu bukan bermain-main yang nggak ada manfaatnya, bukan. Tetapi bermain di sini maksudnya adalah isti'dad, permainan yang menyerupai persiapan untuk berjihad. Misalnya, ya mungkin kalau zaman sekarang misalnya mulakamah atau semacam isti'dad bela diri gitu ya. Yang tujuannya bukan untuk berfoya-foya menjadi orang kuat-kuatan, bukan, tetapi bertujuan untuk i'dadul quwwah, persiapan diri. Dan itu Rasulullah biarkan. Seandainya orang bermain di masjid, maksudnya ada bermain yang bermanfaat tadi, itu dilarang. Pokoknya masjid hanya untuk sholat, hanya untuk beribadah. Kegiatan selain itu tidak boleh sama sekali. Ternyata tidak. Ini orang Habasyi yang berlatih, yang bermain untuk ketangkasan perang, sama Rasul dibiarkan. Jadi diperbolehkan. Yang dilarang adalah, misalnya contoh, dalam masa kemudian bermain drum band misalnya. Atau misalnya sama-sama ilmu bela diri, tetapi yang satu untuk ikhtiar fisabilillah dan yang satu untuk ya pokoknya nanti menang-menangan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Itu tidak termasuk dalam urusan duniawi. Ya, sudah selesai. Baik, ini tadi saya katakan, hadis berikutnya adalah dari Anas bin Malik bahwa Rasul bersabda, al-busaqu fil masjid khati'atan. Busaq itu meludah di masjid adalah perbuatan yang salah besar. Wa kafaratha untuk taubatnya, menghapus kesalahan tersebut adalah dengan cara menutupinya. Nah kalau sekarang di masjid tidak bisa. Dulu kan masjidnya masih pasir, masih belum dikeramik seperti ini. Sehingga orang meludah, dengan mudah dia tutup. Sekarang, ya, mau tidak mau kalau ada orang mengotori masjid, harus dia cuci. Apakah pakai tisu atau pakai air? Yang jelas, kafarahnya orang yang meludah, mengotori masjid adalah membersihkannya atau mengapelkannya. Baik. Kemudian kita melihat kondisi masih pada zaman sekarang, di mana meskipun
ada sebagian orang yang kurang perhatian dengan masjid, tetapi sebaliknya banyak juga orang-orang yang memperhatikan masjid secara berlebih-lebihan. Dia membangun masjid sangat megah sekali, hias yang luar biasa, sehingga ketika para jamaah sholat, justru malah dia terganggu konsentrasinya, kekhusyukannya dengan melihat keindahan, kemegahan masjid. Hal seperti itu termasuk dimakruhkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta yadabahan nasu fil masajid." Termasuk pertanda hari kiamat adalah orang-orang bermegah-megah di dalam membangun masjid. Masjidnya luar biasa. Jadi di kampung dia masjid, membangun masjid sampai tingkat 3. Padahal kalau sholat jamaah maghrib, isya, subuh 2 baris. Bukan 1 tingkat ya, 3 baris saja. Padahal masjidnya berapa tingkat? 3 tingkat. Tetangga sebelah, desa sebelah mengatakan, Masya Allah, masjid desa sebelah bagus sekali. Orangnya kaya-kaya. Akhirnya, nah, kata Rasulullah, kalau itu terjadi, itu pertanda dekatnya hari kiamat. Maka kata Rasulullah, disebutkan bahwasanya, saya di zaman akan datang akhir zaman di mana la yabqal islamu illa ismuhu. Islam itu tidak terpisah kecuali namanya. Orang mencuri, orang berzina, orang yang sangat-sangat jahat, siapa dia? Muslim juga dia. La yabqal islamu illa ismuhu. Wa la yabqal Qur'an illa rasmuhu. Al-Quran sudah tidak tahu lagi artinya apakah diamalkan, tetapi orang berlomba-lomba untuk bukan maksud Al-Quran adalah hanya dimusabakan saja, tetapi jauh dari pengamalan. Dan yang ketiga adalah wa masajidu wa amirah, masjidnya luar biasa, megahnya luar biasa, tetapi kharab itu apa artinya? Rusak atau tidak ada hidayah, tidak ada petunjuk, tidak ada nilai-nilai keislaman. Cuma kelihatan masjidnya mentereng saja. Dan itu di akhir zaman kita bisa melihat. Jadi suatu kampung mati-matian cari dana untuk bikin masjid. Ketika masjid sudah terbangun bagus, megah, ya ramainya kalau Isra Mi'raj, ramainya kalau nuzul Quran, ramainya kalau Maulid Nabi. Selebihnya itu apa? Orang azan, imam sudah datang, sudah iqamah. Rumah sebelah di depan masjid itu masih dengan santai rokokan. Padahal orang sedang sholat berjalan, itu biasa di Indonesia seperti itu. Iya kan? Ini minimal kalau dia nggak mau sholat jamaah, masuklah ke rumah. Masuklah ke rumah. Ini orang sedang sholat berjamaah, dianya nyantai di depan rumah, lihat orang sedang sholat. Maka dia muslim. Kadang-kadang malah dengan tetangga-tetangganya ngobrol. Di masjid misalnya ada cuma satu baris, sementara di situ juga ada kelompok juga. Padahal orang itu dulunya juga ikut membangun masjid. Kata Rasulullah, saya di zaman salah satunya adalah masjid wa amirah. Masjidnya adalah bagus, indah, tetapi kharab. Jauh dari hidayah. Ini berada di akhir zaman. Walhamdulillah. Baik, terakhir kalian, jika dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn. Termasuk hukum masjid. Apabila Anda masuk masjid, maka jangan sampai Anda duduk sebelum Anda sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah, sekalian, sekarang banyak pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, kamar yang di masjid yang kadang-kadang dipakai oleh takmir atau sebagian orang atau untuk tamu masjid gitu ya. Apakah setiap dia masuk ke situ juga dianjurkan untuk sholat 2 rakaat? Kira-kira gimana? Jadi di masjid itu ada kamar.
yang entah digunakan untuk muadzin, entah takmir, entah untuk tamu-tamu. Apakah setiap orang masuk ke situ, apakah dianjurkan untuk sebagaimana kata Rasulullah, siapa yang masuk masjid, hendaknya jangan duduk sebelum Anda sholat 2 rakaat. Apakah yang termasuk? Maka tergantung. Kamar itu tergantung. Bukan tergantung dengan tiang ya. Tergantung dengan awal mula pembangunannya. Kalau memang kamar itu didesain untuk kamar muadzin, ya dia bukan masjid. Dia rumah atau kamar. Maka nggak termasuk hukum tahiyatul masjid. Kalau dia setelah wudhu kemudian dia sholat 2 rakaat, itu bukan tahiyatul masjid tetapi sholat 2 rakaat. Dan itu keutamanya adalah Bilal bin Rabah. Rasul mengatakan, ya Bilal, kok saya mendengar terumpah sandal kamu di surga pada kamu di dunia ini ada apa? Kata beliau, ya Rasulullah, tidaklah aku wudhu, tidaklah aku selesai wudhu, pasti aku sholat 2 rakaat. Nah, yang kedua, apabila kamar itu di awal didesain untuk masjid ini, dia kamar, memang ada kamar, tapi untuk masjid. Misalnya, masjid kemudian bentuknya itu ada sedikit untuk kamar, tapi bukan untuk rumah. Maka orang sah untuk itikaf di situ, dan siapa yang masuk ke situ juga dianjurkan juga untuk sholat 2 rakaat, dan para wanita yang haid maupun nifas tidak boleh tidur maupun duduk di situ. Karena apa? Hukum kamar ini termasuk bagian dari masjid. Yang ketiga, ini kita nggak tahu niatnya si pembangun ini atau si wakil, nggak tahu ini untuk masjid atau untuk muadzin, nggak tahu. Terus bagaimana ini? Lihat situasinya. Kalau memang dia pintunya masuk ke dalam masjid, berarti dia ikut masjid. Kalau pintunya keluar, berarti dia bukan masjid. Maka ini yang ketiga, kalau tidak mengetahui niat di pembangun atau wakil masjid itu. Teman sekalian, silakan mengenai pertanyaan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan pertama, bagaimana kalau membangun masjid dengan tujuan untuk melepas dosa karena membangunnya dengan uang hasil korupsi? Jadi uang itu haram. Kalau tujuan membangun masjid, tujuannya membangun untuk menebus dosa, bagus. Membangun masjid untuk menebus dosa, bagus. Wattabi' sayyi'atal hasanata tamhuha. Dia korupsi. Kemudian dia bangun bukan dari uang korupsinya, bagus. Tetapi kalau dia membangun masjid dengan uang korupsi, dengan uang haram, itu nggak diperbolehkan. Itu masjid haram. Ka'bah itu, ya kan? Kita lihat sekarang kenapa kok masih ada sisa dari Ismail. Dari Ismail itu sebetulnya bagian dari Ka'bah. Tetapi karena pada masa hidupnya Rasulullah, Abdul Muthalib pas bangun Ka'bah itu kerepotan, kesusahan, sehingga tidak sampai selesai. Abdul Muthalib tidak menerima sumbangan dari orang-orang Quraisy kalau harta itu dari harta haram, misalnya apa? Dari korupsi, dari pencurian, tidak boleh. Meskipun orang kafir lewat kalian, kalau dia bertanam ke tanah atau berdagang, itu hanya halal. Meskipun dia orang kafir, bertani, hasil taninya itu halal. Berdagang halal. Orang muslim pun menjadi haram apabila hasilnya itu dari korupsi. Saya ulang lagi. Kalau tujuannya untuk melepas dosa dengan membangun masjid dari harta haram, tidak bisa. Yang kedua, karena Allah itu adalah thayyibun, la yuhibbu illa thayyiban. Yang kedua, bagaimana di Masjid Nabawi ada kuburan Rasulullah? Pertama bahwa saat pembangunan masjid itu di zaman Malik Marwan bin Malik kalau nggak salah ya, ketika mau melakukan perluasan Masjid Nabawi itu dan memasukkan dan kubur Rasulullah dimasukkan itu,
pada saat itu ya sekalian, itu sudah terjadi pertentangan yang luar biasa di antara para ulama. Jadi ulama pada saat itu juga sudah menentang, jangan dimasukkan. Silakan diperluas, tetapi jangan sampai memasukkan ke dalam wilayah masjid. Itu pertama. Yang kedua bahwa kuburan Rasulullah itu tidak boleh dipindah kemana-mana. Rasulullah meninggal dimanapun dia meninggal, disitulah dia dikuburkan. Yang ketiga, masjid punya batasan, tembok-tembok itu. Demikian kuburan, nah kuburnya Rasulullah itu ada temboknya, itu ada batasan-batasannya itu. Sehingga ulama mengatakan ini tidak boleh dijadikan sebagai landasan hujjah bahwa boleh membangun masjid di atas kuburan atau sebaliknya boleh mengubur seseorang di dalam masjid, tidak boleh. Karena apa? Pertama tadi itu Rasulullah tidak dikuburkan kecuali dimanapun dia meninggal. Dan itu adalah dulu rumahnya Rasulullah. Jadi kuburan itu adalah dulu rumahnya Rasul dan Aisyah. Itulah beliau meninggal. Saya pernah membaca sebuah hadis bahwa dalam kondisi tertentu Rasulullah SAW pernah mengizinkan orang Yahudi beribadah dalam masjid dan pernah beliau sholat di tempat ibadah Yahudi. Bagaimana dengan hadis tersebut? Ini pertanyaannya, saya gampang. Boleh nggak kita sholat di gereja? Gitu ya. Boleh nggak kita sholat di gereja? Dr. Jenan Najah mengatakan boleh dengan catatan. Satu, apabila bersih dari najis-najis. Tapi jelas ya. Yang kedua, bersih dari gambar-gambar dan patung-patung. Kalau itu terjadi, maka boleh. Yang kedua, boleh nggak orang Yahudi, orang kafir beribadah di masjid? Tidak boleh. Apa kata Allah? Innal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Kalau kamu masuk masjid, jangan orang kafir ini, orang muslim aja, yang aslinya muslim tadi itu, ternyata di dalam masjid dia doa kepada selain Allah, tidak boleh. Apalagi orang kafir. Kalau cuma masuk orang kafir boleh, tapi kalau berdoa di situ tidak boleh. Ya, bolehkah batas laki-laki dengan perempuan untuk perempuan di belakang hanya dibatasi papan kain setinggi 1 meter? Jadi kelihatan perempuan bila kita salam. Ya, ini kembali secara umum bahwasanya kata Rasulullah, khairu sufufin nisa wara'uha wa syarruha amamuha. Jadi perempuan itu terdapat safnya dari belakang dan jelek-jeleknya adalah mepet ke laki-laki dan sebaliknya laki-laki yang paling bagus adalah di mana? Di depan, dan paling jelek di belakang. Permasalahannya adalah di Indonesia kita bisa melihat batasnya itu adalah triplek meter atau kain yang kelihatan. Ya masalahnya tidak hanya dalam sholat, setelah sholat pun juga bareng-bareng pulang kan? Tidak hanya sholat, setelah sholat pun juga pulang bareng-bareng gitu ya. Bahkan ngobrol. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, nyatanya seperti itu. Jadi ke masjid juga ngobrol kan? Nah, jadi bukan masalah sholatnya, tetapi menjaga antara ikhtiar tadi itu, tidak hanya dalam masjid maupun di luar. Masalah sholat tetap sah. Berikutnya. Di negeri kita banyak yang digunakan untuk pengumuman, di antaranya memberitahukan kepada warga kalau ada seseorang yang meninggal. Itu di Indonesia memang begitu. Kematian diumumkan di masjid. Kalau di sini kita tidak pernah melihat ya, bahkan juga nggak ada pengumuman kecuali di mana. Pakai apa namanya itu ya media maupun telepon. Bagaimana hukumnya seperti itu? Wah sekali ya. Saya tidak tahu pasti ya. Nah, nanti dikasih ulama kira-kira mengharamkan atau menghalalkan mengumumkan kematian seperti itu. Kalau saya cenderung tidak apa-apa. Kenapa? Karena nanti itu juga membawa si jenazah itu ke masjid. Ini jawaban saya menurut pengamatan saya saja tanpa dilandasi dengan dasar para ulama. Jadi saya pribadi cenderung tidak apa-apa apabila mengumumkan kematian. Karena nanti terjadinya akan dibawa ke masjid di mana tempat diumumkan dari itu. Bagaimana hukumnya panitia menerima bantuan dari perusahaan rokok? Kembali ya sekalian, masjid itu adalah rumah Allah. Jadi siapapun membangun masjid, setelah itu
si pembangun ini tidak punya hak sama sekali. Siapa saja membangun masjid, setelah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kemudian sesuatu hatinya diambil kembali, dikumpul, tidak boleh. Itu dengan tidak Allah. Kalau begitu, Allah itu adalah tayyib, la yuhibbu illa tayyiban. Aturan untuk hiasan di masjid bagaimana? Ya, secara umum sekalian di masjid Rasul melarang untuk bermegah-megah. Kalau mau dihiasi minimal tidak sampai mengganggu orang sholat. Dimana sekarang kalau kita melihat masjid yang megah-megah itu sholat sambil melirik kanan dan kiri. Karena melihat keindahannya. Jadi batasannya jangan sampai mengganggu konsentrasi kekhusyukan para jamaah atau orang-orang yang sholat. Hukum tidur